warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami Setiawati, NIM 18061028, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini saya akan menyampaikan laporan saya dalam bentuk presentasi, yang mana saya sendiri melakukan asisten mengajar di MAN 2 Sumbawa Besar. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai profil dari MAN 2 Sumbawa Besar. Nah, untuk lokasi MAN 2 Sumbawa Besar ini berada di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Besar, yang mana sekolahnya ini berlandasan madrasah di bawah naungan Kemenang. Nah, di sini saya menulis beberapa aturan yang digunakan oleh madrasah. Yang pertama, sekolah itu dimulai pada pukul 7 sampai jam 2 siang untuk hari Senin sampai Kamis dan Sabtu. Untuk hari Jumatnya dari jam 7 hingga jam 11.30. Nah, yang kedua, untuk hari Senin sampai Kamis dan Sabtu akan melakukan doa bersama, yaitu membaca Asmaul Husna serta membaca ayat-ayat pendek. Nah, sedangkan untuk hari Jumatnya itu akan dilakukan rutinitas, yaitu intak. Aturan yang ketiga, sebelum pembelajaran pertama dimulai dan setelah pembelajaran berakhir, para peserta didiknya itu harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang keempat, siswa sendiri akan diberikan untuk melakukan berpakaian dan berhias layaknya. Maksudnya selayaknya ini, siswa-siswa itu nggak boleh berlebihan, seperti tidak boleh melakukan pentatuan di sekujur tubuhnya, terus menggunakan perhiasan yang berlebih, emas-emas, cincin-cincin gitu ya, ataupun menggunakan lipstik bagi yang perempuan, make up yang berlebihan. Cukup yang sederhana saja selayaknya siswa-siswi gitu. Nah, yang kelima, jika siswa sakit 3 hari berturut-turut, maka harus ada surat keterangan dokternya. Dan apabila siswa itu tidak masuk tanpa keterangan 3 hari berturut-turut, maka ketua kelasnya itu wajib melaporkan kepada BP kalau ada salah satu anggota dari kelasnya itu tidak masuk. Kegiatan rutinnya itu berupa kurikuler dan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, OSIM, olahraga prestasi, kesenian Sumbawa seperti melangkuk, melawas, ngomong ataupun sekeco. Nah, prestasi dari MAN 2 Sumbawa Besar ini sebenarnya banyak banget, tapi di sini saya hanya menulis beberapa saja. Yang pertama itu LCC 4 gelar, yang mana siswa-siswi di sini biasanya lombanya menghafal cerdas cermat, menghafal tentang pasal-pasal, ketetapan MPR kayak gitu-gitu. Nah, di sini dia sering juara kabupaten, juara rayon, dia tetap masuk. Bahkan provinsi pun pernah. Nah, yang kedua, tahun lalu salah satu siswa MAN 2 itu meraih prestasi Olimpiade Biologi, juara 3 provinsi. Kemudian Duta Kesehatan, juara umum 1 putri. Terus Pekan Olahraga Daerah Provinsi, bahkan mengambil prestasi itu mendapat medali emas. Nah, yang kelima, adanya Pekan Budaya Antar Pelajar. Itu kemarin juara 2, ada yang juara 3, itu random. Nah, kemudian praktek-praktek pembiasan dan kebiasaan di sekolah, di mana yang pertama, siswa diwajibkan menjaga kebersihan, karena seperti yang kita tahu bahwa bersih itu termasuk ke dalam bagian iman. Nah, yang kedua, pembiasan dalam menjaga ketenangan dan kedisiplinan waktu. Seperti yang kita tahu, jika mereka melakukan telat gitu ya, telat masuk itu, maka dia harus ke BP dulu.
diproses ke BP dulu, diberikan arahan yang benar sama guru BP-nya. Terus yang ketiga, menjaga jarak dan memakai masker, mengingat bahwa saat ini terjadi pandemi corona. Nah, untuk bagian yang kedua, telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, dan pemanfaatan. Yang pertama, telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang pertama ada kalender pendidikan, program tahunan, silabus, RPP, buku absensi, program semester, lembar kerja siswa. Nah, yang kedua, telaah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, strategi pembelajaran yang di sini digunakan saat pandemi yaitu melakukan diskusi ataupun penugasan. Penugasan ini bukan berarti gurunya tidak memberikan materi atau penjelasan sedikit pun, tetapi di sini karena guru tersebut juga melakukan sesuai dengan kurikulum yang ada, yaitu kurikulum K13, yang mana seperti yang kita tahui bahwa siswa yang lebih banyak berperan aktif. Nah, yang ketiga, telaah sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan guru. Sistem evaluasi yang digunakan guru dengan meminta siswa membuat catatan tentang materi yang diberikan, dan tes, yaitu dengan cara siswa diminta menjawab soal latihan, baik itu 5 soal ataupun 10 soal. Terus yang terakhir, telaah pemanfaatan TIK yang digunakan guru dalam pembelajaran. Setelah saya lihat di sana, sebagian besar guru itu menggunakan grup WhatsApp dan Classroom. Untuk Zoom sendiri tidak pernah, karena memang gurunya sendiri menyesuaikan dengan keadaan siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa Zoom juga menggunakan banyak kuota gitu. Nah, selanjutnya yaitu pendampingan peserta didik, ekstrakurikuler, dan pekerjaan administrasi. Untuk pendampingan peserta didik, yang mana peserta didiknya ini telah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari siswa yang hadir tepat waktu di grup kelas dan mengabsen dengan tepat dengan rentang waktu yang diberikan, maka untuk siswa yang terlambat dianggap alfa. Yang kedua, tugas pendampingan kegiatan ekstrakurikuler dan kekurikuler. Karena di masa pandemi ini kegiatannya dibatasi, maka untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu tidak ada. Oke. Nah, untuk pekerjaan administrasinya, ini saya rangkum aja. Sebenarnya banyak banget pekerjaannya. Saya di sini cuma memberikan 5 saja. Yang pertama itu mengisi buku kegiatan harian. Yang kedua membuat surat puasa. Yang ketiga mengatur keuangan. Yang keempat membuat pengumuman, dan yang kelima membuat usulan BSM. Nah, oke, selanjutnya perangkat pembelajaran satuan atau layanan BK yang digunakan guru atau media pembelajaran administrasi pendidikan yang dibuat oleh guru dan mahasiswa. Di sini silabus dan RPP-nya untuk silabusnya ini guru saya dengan guru pamong sendiri memiliki sama, karena guru pamong saya juga menyuruh saya untuk menyamakan saja. Sedangkan untuk RPP di sini sedikit berbeda, yang mana untuk RPP gurunya, di sini saya tulis dosen, sebenarnya guru. Kalau guru saya itu hanya biasa saja, hanya diskusi saja. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya menambahkan sedikit, yaitu memberikan video pembelajaran yang bersifat sederhana, yang mana hal ini saya lakukan karena memang anak-anak dari MAN 2 itu dia susah mengerti matematika kalau dijelaskan dengan kata-kata saja. Maka saya berinisiatif, saya sedikit modif RPP-nya
yaitu dengan memberikan video pembelajaran dengan batas maksimal waktunya itu 5 menit, dan itu hanya berisi penjelasan materi saja. Jadinya saya itu pembelajarannya melalui WA, dan yang kedua video pembelajaran, dan alhamdulillah itu berhasil gitu. Jadinya RPP yang saya buat sedikit tidak tetap berhasil dengan RPP dari guru pamong saya. Nah, untuk jurnal refleksi, jenis kegiatan belajar yang telah berlangsung itu fungsi komposisi, terus kejadian yang penting itu siswa-siswanya itu banyak yang belum ngerti ya, karena memang di pandemi ini agak sedikit komunikasinya kurang. Terus yang peran saya di sini juga sebagai guru pengganti dari guru pamong saya. Nah, sedangkan keberhasilan saya itu sebagian besar dari siswa itu telah mengerti dengan materi yang saya sampaikan. Nah, kualitas pembelajaran yang telah berlangsung itu sangat baik. Mereka juga menuruti arahan saya gitu. Nah, capaian siswa dimangkan dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Mereka sudah mampu menyampaikan pendapatnya mereka, tidak sungkan lagi. Terus hal-hal yang saya rasakan, yang pertama itu saya merasa sedikit berhasil gitu ketika melihat mereka yang sudah mampu menjelaskan kembali apa penjelasan saya sebelumnya, terus mereka sudah mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan. Itu hal-hal yang positif saya rasakan. Nah, kemudian hal-hal yang seharusnya saya lakukan saat pembelajaran itu adalah lebih banyak lagi memberikan contoh soal. Karena kan kalau saya lihat dari siswanya itu, siswanya belum bisa mandiri sepenuhnya dalam belajar. Nah, kesimpulan yang saya peroleh dari refleksi ini, saya sudah berhasil gitu, tapi masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Nah, itulah presentasi laporan yang telah saya berikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.